Banyak sekali pernak-pernik dunia percasingan. Tapi dari sekian banyak model casing, ada satu tipe casing yang banyak disukai sama kaum kerehore yang tetap ingin tampil kece, yaitu tipe casing akuarium seperti ini nih. Gamdias Aura GC9M Elite. Sebuah casing yang menurut saya pribadi itu solusi untuk mereka yang kepepet pengen estetik, namun dengan budget terbatas. Apalagi buat mereka yang pertama kali punya PC, pasti pengen dong PC-nya tampil setidaknya keren lah. Apalagi casing ini punya ukuran yang compact, bisa masuk ke hampir semua kalangan, mau yang mejanya besar ataupun kecil. Panjangnya sendiri cuma di sekitar 280 mm, lebarnya di 195 mm, dan tingginya di 380 mm. Casing ini agak bontot ya, gak terlalu makan tempat, cocok buat yang mejanya kecil. Bagian I/O front panel casing ini terletak di bagian samping bawah, yang mengindikasikan bahwa casing ini emang cocok banget kalau ditaruh di atas meja, biar mudah dijangkau. Di antara tombolnya ini ada tombol power, tombol LED. Ini bukan restart ya, tapi tombol LED buat ngatur warna pada fan-nya nanti. Lalu ada jack audio, 2 port USB 2.0, dan 1 USB Type-C. Tapi tentunya ini USB-C siluman ya, yang mana dia bakal masuk ke port USB 3.0. Bagian bawah casing ini terdapat lubang-lubang mesh yang berfungsi sebagai ventilasi udara untuk sirkulasi yang lebih baik. Ya, mendingan sih daripada nggak ada sama sekali. Walaupun impact-nya saya rasa nggak akan begitu signifikan. Untuk dust filter kita cuma dikasih di bagian atas aja ya. Di bagian bawah PSU itu nggak ada. Dan ada sebuah tulisan Aura di bagian atas belakang casing ini. Brandingnya bukan Gamdias, tapi Aura. Saya juga nggak ngerti sih kenapa gitu. Bagian belakang casing ini standar aja sih, dengan jumlah PCIe slot itu ada 4 slot, dengan sistem patah permanen tentunya. Overall bahan casing ini tergolong biasa banget, ciri khas casing budget yang nothing special. Lalu untuk ngebuka side panelnya ini pakai sistem clip ya, kita cuma perlu tarik satu celah di sini nih. Jujur agak keras sih ini nariknya, jadi kudu hati-hati. Tapi tenang aja, dia nggak akan langsung gedubrak jatuh kok, karena masih ada pengunci di bagian bawahnya. Ketebalan kacanya sendiri biasa banget, nggak tebal, nggak juga tipis, tapi agak ringan sih. Mungkin karena ukuran kacanya ini agak kecil kali ya. Nah untuk kacanya di bagian depan ini saya nggak nemu cara bukanya itu gimana. Jadi anggap aja kaca bagian depan ini nggak bisa dibuka ya. Lagian mau dibuka juga nggak terlalu bermanfaat sih, karena bagian depan ini nggak ada slot buat fan. Buat sisi satunya masih pakai baut konvensional 2 buah. Bagian dalam casing ini seperti kelihatannya cukup compact dengan lubang-lubang kabel yang lumayan banyak kehitungnya. Dan seperti yang nampak di layar kaca, di sini kita dikasih free 3 buah fan ARGB. 2 buah di bagian bawah dengan tipe reverse, dan 1 di bagian belakang dengan tipe forward. Fan-nya ini sama seperti fan Gamdias yang lainnya ya, yang mana kabelnya itu nggak umum, tapi sudah sambung-menyambung. Terus kalau mau nambah fan ARGB lain, tenang aja, udah ada kabel tambahan 3 pin ARGB-nya kok, biar bisa sinkron. Buat kamu yang mau bawanya juga gak punya port ARGB, fan Gamdias ini kasih kamu free controllernya sob, dengan cara sambungin aja power SATA di PSU-mu ke SATA yang ada di fan-nya ini. Jadi, nanti tinggal pencet tombol yang ada di samping tombol power untuk ganti warna atau mode RGB-nya. Casing murah meriah tapi bonusnya banyak. Hehehe, lumayan. Beralih ke dukungan casing ini, Gamdias GC9 Elite ini bisa muat Mobo MATX hingga 4 slot RAM. Untuk tinggi CPU cooler maksimal di 155 mm. Nggak terlalu tinggi ya, jadi perhatikan lagi tinggi CPU cooler kamu. Lalu untuk panjang VGA maksimalnya di 280 mm. Hanya bisa VGA dengan 2 fan aja ya. Itu pun kalau VGA 2 fanmu nggak terlalu panjang. Kalau panjang sih ya nggak akan muat. Lanjut, dukungan fan casing itu di bawah bisa 2, di atas 2, dan di belakang 1. Untuk dukungan storage itu total bisa 2 buah. Hard disk 3,5 inch ditaruh di bawah dekat PSU, sedangkan SSD 2,5 inch itu bisa ditaruh di bagian belakang Mobonya ini. Untuk ruang kabel manajemen itu biasa banget sih sob. Dibilang sempit, ya cukup sempit, tapi dibilang susah buat ngatur sih enggak juga ya, karena kebantu sama lubang kabel TIS yang cukup banyak jumlahnya. Sedangkan untuk kabel-kabelnya kayak 24 pin Mobo itu bisa diselipin ke bagian sini ya sob. Kalau kabel yang agak tipis kayak kabel fan mah bisa ditaruh di mana aja bebas, masih muat kok.
Baiklah, seperti biasa, saya akan rakit di casing ini. Lalu saya akan sebutkan pengalaman rakit di casing ini beserta beberapa hal yang saya sukai maupun kurang saya sukai pada casing ini. Oke, selesai dirakit, dan pengalaman rakitnya jujur biasa banget sih. Kayak nggak ada seni atau sesuatu yang beda gitu ya dari ngerakit PC di casing kayak ginian. Ya emang semuanya serba standar aja sih. Tapi satu catatan yang di sini saya ingin bagikan kepada kalian ya teman-teman. Bagian fan casing itu saya ubah konfigurasinya ya. Yang tadinya itu intake 2 di bawah, saya ganti jadi ke bagian atas. Dengan konfigurasi bagian atas depan itu intake 1 buah, sedangkan bagian atas belakang itu exhaust. Lalu untuk yang belakang itu saya nggak ubah-ubah ya, tetap seperti default. Kenapa demikian? Karena saya merasa kalau intake di bagian bawah itu kurang bagus. Soalnya, walaupun di bagian bawah itu ada ventilasinya bolong-bolong, tapi tetap aja angin yang disedot itu bukan fresh air, melainkan udara yang melalui ruangan bawah dulu. Yang mana ruangan bawah itu kan ada hard disk dan juga PSU ya. Yang notabene kalau lagi nyala, mereka itu punya suhu yang cukup hangat. Jadi secara gak langsung, kalau naruh fan intake di bagian bawah, itu kita nyedot udara hangat. Namun, perlu diingat lagi, itu hanya pendapat dan saran saya aja ya untuk menaruh fan di bagian atas seperti ini. Kalau kalian nggak ikutin juga nggak apa-apa, monggo, itu referensi masing-masing. Karena emang casing dengan modelan seperti ini, airflow-nya kurang maksimal. Untuk overall pengalaman rakitnya nggak ada kendala apa-apa sih, masih aman aja, termasuk pada ruang kabel manajemen, yang masih bisa diatur sedemikian rupa. Sisa kabelnya bisa disembunyiin di dekat hard disk. Gak bisa rapi-rapi banget sih, tapi cukup lah. Lanjut, kita spill dulu harga casing ini. Si Gamdias Aura GC9M Elite ini punya harga di sekitar 380 ribuan aja. Tapi kalau warna putih agak mahal dikit ya, di sekitar 400 ribu. Hal-hal yang saya sukai dari casing ini tentu aja ukurannya yang compact. Saya suka casing dengan ukuran yang compact. Buat yang ruangan atau mejanya sempit, tapi tetap pengen tampil flexing, ya cocok-cocok aja sih. Lalu harga dan bonus yang diberikan. Emang sih banyak ya casing model serupa di harga yang mirip-mirip. Tapi Gamdias ini ngasih fan ARGB beserta controller ARGB-nya langsung. Dengan harga yang masih di bawah 400 ribu. Jadi menurut saya itu suatu kelebihan yang belum tentu casing lain bisa kasih. Lanjut untuk hal yang kurang saya sukai tentu aja pertama itu airflow. Saya nggak spesifik ngomongin GC9 Elite ini ya, tapi emang semua casing dengan model yang serupa itu akan selalu punya masalah yang sama, yaitu airflow yang kurang maksimal. Tidak sampai di titik buruk sih, hanya saja memang tidak sebaik casing yang full mesh atau dual chamber yang punya fan di bagian samping seperti ini. Lalu bahan casing ini kaleng banget kerasanya sob. Ya walaupun harus sadar harga juga ya, tapi saya merasa bahannya terlalu tipis. Sisanya sih minor aja ya, kayak kabel-kabelnya ini masih warna hitam walaupun casingnya warna putih. Lalu nggak ada bracket buat HDD, jadi si HDD itu ditaruhnya di lantai casing, ngebikin agak susah aja pas kita masang kabelnya. Dari semua kelebihan dan kekurangan pada casing ini, tapi tetap aja sih, si Gamdias GC9M ini patut diacungi jempol. Karena ya bagi kaum kere yang ingin hore, di bawah 400 ribu bisa dapat casing flexing yang sudah include fan ARGB plus controller ARGB-nya. Itu sih mantap ya, jadi kita gak perlu pusing lagi mikirin budget.
Apalagi kalau kamu si kere yang masih pakai part PC jadul, yang mana nggak ada tuh port ARGB. Nah, ini saatnya untuk mencoba kelap-kelip komponen penambah FPS, yaitu RGB. Hehehe. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di-like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang casing Kerehore 1 ini.